Voice of Indonesia. Siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi di siaran perbatasan Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri bersama dengan RRI Perbatasan. Dan kali ini bersama RRI SP Rote. Ada Dina di sana. Halo Dina. Dina, sudah bisa dengar suara saya Dina? Halo? Ya. Dina, sepertinya belum bisa terkoneksi ya. Baik, pendengar, saya bersama dengan Dina di RRI SP Rote akan membagikan beragam informasi ya terkait dengan potensi daerah di sana, di Rote, kemudian juga di Indonesia lainnya. Halo Dina. Ya, silakan Dina. Halo. Ya. Halo Agus. Sudah dengar suara saya? Suaranya kecil sekali Agus. Kecil sekali ya? Iya. Sekarang gimana? Ya lumayan. Lumayan? Halo Agus. Oke. Apa kabar Dina? Baik, hari ini baik sekali. Baik Senang sekali sekali ya. diberikan kesempatan bareng sama Foy lagi nih. Oh iya, kita akan sharing informasi ya dari Rote dan juga dari Voice of Indonesia ya. Iya. Oke, kita awali dengan warta berita dari Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Menparekraf sebut pengeluaran wisatawan mancanegara capai $1.500 Amerika Serikat. Polres Rote, Endau, menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota guna memastikan kesiapan pengamanan pilkada di Rote, Endau. Bersama saya Agus Santika dan Dina, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno menyebutkan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara atau Wisman selama berwisata di Indonesia pada 2024 mencapai $1.500 AS atau sekitar 23,1 juta rupiah per kunjungan dengan kurs Rp15.459 per dolar AS. Sandiaga Uno di sela-sela menghadiri konferensi internasional kualitas pariwisata ke-1 di Sanur, Denpasar, Bali, Jumat 30 Agustus mengatakan, capaian itu sekitar 50% lebih tinggi dibandingkan masa sebelum pandemi COVID-19. Sandiaga Uno menjelaskan peningkatan pengeluaran Wisman itu dicapai melalui fokus pengembangan 3S, yakni Serenity, Spiritual, dan Sustainability, yakni ketenangan, spiritual, dan keberlanjutan. Terkait jumlah kunjungan Wisman, Sandiaga Uno memperkirakan hingga Agustus ini sebanyak 13 juta wisatawan asing mengunjungi Indonesia. Ia menambahkan pemerintah memiliki target kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia pada 2024 mencapai 17 juta orang. Sebanyak 7 juta diantaranya diharapkan disumbangkan melalui Bali. Beralih ke berita luar negeri, Uni Eropa menolak legitimasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Pemilihan presiden di Venezuela diadakan pada 28 Juli 2024. Keesokan harinya, Dewan Pemilihan Nasional Venezuela menyatakan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025-2031. Pada 29 Juli, protes dimulai di Venezuela, di mana para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi.
Lebih dari 2.000 orang ditahan. Kerusuhan di Venezuela berlangsung selama 1 hari setelah penyelenggaraan pemilihan presiden. Setelah itu pemerintah berhasil mengendalikan situasi di jalanan. Anggota Parlemen Amerika Serikat dan Eropa yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri mengeluarkan pernyataan bersama yang mengklaim bahwa pemimpin oposisi Edmundo González memenangi pemilihan presiden Venezuela. Para anggota Parlemen AS dan Eropa itu juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban Maduro jika dia menolak untuk menyerahkan kekuasaan. Berita selanjutnya dari Rote, silakan Dina. Polres Rotendao menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota guna memastikan kesiapan pengamanan pilkada di Rotendao. Selengkapnya kita dengarkan laporan Ian Aplugi. Memastikan pengamanan atau tindakan pengamanan terhadap aksi-aksi di luar daripada kontrol ataupun anarkis yang dilakukan. Keamanan wilayah pada saat jelang maupun hari pemilihan kepala daerah atau pilkada di Kabupaten Rotendao menjadi prioritas jajaran Polres Rotendao. Kapolres Rotendao AKBP Mardiono kepada RRI menjelaskan, Polres Rotendao menggelar simulasi Sispam Kota di lapangan Christian Nehemia Adila. Simulasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Simulasi ini juga melibatkan Polres Rotendao, Brimob, Dinas Perhubungan, BPBD, serta stakeholder lainnya. Menyelenggarakan simulasi Sispam Kota, sistem pengamanan kota. Nah, ini adalah tindak lanjut dari rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan sebelumnya, yaitu kemarin kita sudah laksanakan gladi posko, kemudian kita laksanakan tactical floor game di Mapores. Nah, hari ini adalah bagaimana kita memperagakan atau melakukan satu kegiatan dalam rangka pengamanan proses pemilu atau pemungutan suara utama. Lebih lanjut dijelaskan, simulasi ini mensimulasikan penanganan dan pengamanan tindak anarkis yang mengganggu jalannya Pilkada 2024. Mensimulasikan pengamanan atau tindakan pengamanan terhadap aksi-aksi di luar daripada kontrol ataupun anarkis yang dilakukan oleh atau yang mungkin saja terjadi nanti ketika penyelenggaraan pemungutan suara atau pada saat kita masuk pada operasi Mantap Raja, ya. Jadi tahapan-tahapan tadi sudah sesuai dengan SOP yang berlaku di kami di kepolisian, bagaimana kami menangani ketidakpuasan masyarakat terhadap mungkin hasil daripada pemilu kada atau pemilihan bupati atau wakil bupati nanti di sini. BP Mardiono menghimbau masyarakat untuk turut aktif menjaga situasi Kamtipmas jelang proses Pilkada 2024 di Kabupaten Rotendao. RRI Rote, Ian Aplugi melaporkan. Bakal calon bupati dan wakil bupati, maksud kami 22 tahun perjalanan pembangunan Rotendao dari transformasi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan membawa Rotendao ke puncak prestasi dan apresiasi nasional. Selengkapnya kita dengarkan laporan Raja Ewaldus. Dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Rotendao selama 22 tahun sampai dengan saat ini, di mana masih dalam suasana memperingati HUT RI, berbagai upaya inovasi dan kerja keras yang telah dilaksanakan bersama telah membuahkan hasil serta mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun lembaga lainnya. Penjabat Bupati Rotendao Oder Maksombu ketika dikonfirmasi RRI Rote baru-baru ini mengatakan semua itu dikarenakan pertumbuhan ekonomi daerah Rotendao semakin membaik. Bahkan sejak tahun 2020 ia menyampaikan produk domestik regional bruto atau PDRB Rotendao berada di atas PDRB Nusa Tenggara Timur. Di antara 22 kabupaten kota di NTT, Rotendao berada di urutan kedua di bawah Kota Kupang, serta Kabupaten Rotendao tercatat mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah 4 tahun berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, bahkan sejak tahun 2020 PDRB Rotendao berada di atas PDRB Provinsi
Nusa Tenggara Timur di antara 22 kabupaten kota di NTT. Rotendao berada di urutan kedua di bawah Kota Kupang. Berhasil memperatangkan wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rotendao 4 tahun berturut-turut, yakni tahun anggaran 2020, 2021, 2022, dan 2023. Oder menambahkan, Kabupaten Rotendao juga meraih predikat cukup baik atau CC dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 sampai 2023. Selain itu, Kabupaten Rotendao juga meraih peringkat kedua Anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 dengan kategori transformasi pembelajaran, transformasi pengelolaan pendidikan, dan transformasi anggaran pendidikan. Berhasil meraih predikat CC atau cukup baik pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2003 pada penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tingkat provinsi, Kabupaten Rotendao berhasil meraih peringkat kedua Anugerah Merdeka Belajar tahun 2004 dengan kategori transformasi pembelajaran, transformasi pengelolaan pendidikan, dan transformasi anggaran pendidikan. Berbagai penghargaan juga diraih terutama terkait bidang perencanaan pembangunan, pariwisata, pencegahan stunting, pemerintah desa, inovasi daerah, dan penanggulangan kemiskinan. Terakhir, Kabupaten Rotendao meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI atas pelaksanaan 100% rekam medik elektronik puskesmas terintegrasi Satu Sehat. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal juga memberikan apresiasi atas capaian positif pelaksanaan tugas penjabat Bupati Rotendao triwulan pertama yang memenuhi 111 indikator kinerja dan 10 indikator prioritas. Kabupaten Rotendao juga berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 4% yang menetapkan Rotendao sebagai kabupaten dengan penurunan kemiskinan terbaik kedua di Provinsi NTT. Kemiskinan ekstrim juga berhasil diturunkan dari 9,62% menjadi 2,85% pada tahun 2023. Angka stunting juga mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 30% menjadi 18,5% pada bulan Mei 2024. Dalam kaitan ini, Kabupaten Rotendao juga menjadi yang terbaik di NTT karena mampu melakukan 100% penimbangan dan pengukuran terhadap sasaran. Atas semua capaian ini, PJ Bupati Rotendao, Oder Maksombo, mengajak semua pihak untuk tetap menjaga kekompakan, terus berkolaborasi, menjaga dan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dari Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita dari RRI Voice of Indonesia dan RRI SP Rote. Ya, pendengar dan juga Dina, senang sekali kita bisa bersama kembali ya menyiarkan kabar tentang Indonesia kepada dunia dari Jakarta dan juga dari Rote ini. Gimana suasana di Rote di akhir pekan ini, Dina? Suasananya lagi panas ini. Panas ya? Emang nggak hanya di Rote sih, di Jakarta juga. Kalau
cuaca emang lagi panas-panasnya sekarang ya. Iya, kalau cuacanya memang lagi panas sekali, jadi kalau seperti ini berapa derajat ya? Sekitaran 29. Wow, 29 ya. Ya pasti gerah banget itu kalau di luar. Tapi tentunya kalau di studio aman ya? Aman, 16 derajat. Iya. Pasti pilih yang paling dingin ya. Ya. Oh ya, Dina kan beberapa waktu ke depan itu kan bakal ada kunjungan ya. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Ya. Nah tentu di Rote ada suasana berbeda dong menjelang kunjungan beliau nanti ke Indonesia. Gimana suasana di sana? Ya, kalau di Rote sebenarnya belum begitu berasa ya, tapi kalau di Kupang sama Atambua itu berasa banget. Jadi nanti penyeberangannya kan melalui tentunya Atambua itu full sama mayoritasnya adalah Katolik kan. Jadi mereka lebih berasa dan mungkin juga beberapa gereja di sana mendapatkan undangan untuk ke Jakarta. Oke, tapi dari Rote juga mungkin ada beberapa pihak yang diundang atau ya, informasinya bagaimana? Belum ada informasi, tetapi pasti setiap katedral itu mendapat undangan pastinya. Oke. Ya, tentu itu menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Indonesia, terutama umat Katolik. Nah, Dina, kita bersiaran juga tidak hanya berdua, Ya. tapi kita juga direlay ya oleh teman-teman kita di RRI perbatasan yang lain. Dan kita bisa sebutkan ada RRI Entikong ya, pendengar juga di sana yang kita sapa juga. Halo semuanya pendengar di Entikong ya yang mendengarkan melalui RRI Entikong, terus kemudian juga RRI Batam, lalu RRI Nunukan juga, RRI Ranai, kemudian Bengkalis, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Sumba, Talaut, dan pastinya Rote. Kalau Rote di sana bisa didengarkan melalui aplikasi atau melalui platform mana aja nih? Aplikasi masih bisa di RRI Digital seperti biasa dan juga di rri.go.id, dan kalau di sini masih 92,5 MHz. Jadi masih satu aja FM. Oh iya, oke. Dan Voice of Indonesia bisa juga didengarkan dan juga ditonton tayangan siarannya melalui online streaming di voinews.id dan sama ya di aplikasi RRI Digital juga. Oke, kita ke lagu dulu ya, Dina ya. Oke. Dina punya lagu apa di sana? Lagu yang mau diputar ini melambangkan Rote sekali karena tentunya banyak daerah yang disebutkan di sini seperti ada Tidengka, Lole, dan Baa. Itu adalah salah satu nama-nama tempat yang lumayan besar di Rote. Oh gitu ya. Nanti kalau gitu saya gali ya. Tempat apa saja dan di mana saja nanti setelah lagu yang berikut ini. John Seme Nusa Rote. Tidengka Lole Baa. Pada Korbafo Landu Bokai ke Katalai. Lelenu Oe Pao Lelai Dela Oinale Bimban Daunse Nusak Salhusio Mamanek Salhusio Naikara di Sarote Safua Furi Marusa Dausita. Oh, ta ayana ko Boso masa
Lelenu oi paole lain della oi nale il badao luse lusa rote fua funi inano amana ninaina di dengalo leba pada korba volan bukai che kata lae viurengo nusa kia nusa fua puni oh ta e anako forma sangango heni nusa rote ele nusa rote fua puni inano amana hani naina hey nai hatoli nusa namo mahele mama ele mai hampu susu iso soba boso bima boso kenge tak salah nusa saya salah nasafna maka untuk nusa rote mai ita buah-buah esa ita bawa tu esa boso bima bima boso babanikan takana lai jokana juga ekonomi leleno oi paole lain della oi nale il bandao nuse nusa rote fua fui inano amana hani laina hey di dengalo leba pada korba volan bukai che kata lae viurengo nusa kia nusa fua funi oh ta e anako kos masalili heni nusa rote fua funi inano amana hani naina mai ita basan po aleo mai rame-rame bangun nusa rote ele dale kita tek esa boso sanda esa salan lelenu oi paole lain della oi nale il bandao nuse nusa rote fua funi inano amana hani naina hey di dengalo leba pada korba volan bukai che kata lae viurengo nusa kia nusa fua funi hey Iya, John Seme, Nusa Rote Ti Dengga, bener nggak? Iya, benar sekali sih. Bener nggak ini bacanya nih Dina ya? Benar. Bener ya, itu artinya apa sih? Sebenarnya itu nama-nama tempat. Jadi Nusa Lote itu artinya Pulau Rote. Terus nama tempat Tidengka Lole Baa itu adalah beberapa wilayah yang terbesar di Rote gitu. Oh. Jadi kayak kecamatan. Kalau Rote sendiri itu? Ada 11 kecamatan di Kabupaten Rote. ya? Kabupaten. Oh, 11 kecamatan, banyak juga ya ternyata. Luas Iya, kalau tapi begitu. emang kecil sih. Oh, oke, pulaunya termasuk pulau kecil tapi banyak kecamatannya ya? Ya. Dan itu apa namanya ya? Daerah pesisir semua? Ke-11 kecamatan itu? Enggak juga sih. Enggak ya? Ya. Oh, potensinya macam-macam beragam pasti kalau gitu ya? Sangat beragam tentunya. Tapi pariwisata nomor 1 sih di sini.
Gitu ya, pariwisata. Wisata apa itu yang biasanya banyak atau ramai favorit dikunjungin di Yang akhir pekan? paling favorit kalau untuk orang-orang luar negeri mancanegara itu biasanya mereka sukanya Nebrala, Boa. Karena itu gelombangnya sangat tinggi. Jadi untuk main surfingnya bagusnya di situ. Terus ada beberapa tempat wisata, ada di dalamnya ada stone, batu yang kayak hati gitu, namanya Telaga Wow. Nirwana. Ke situnya harus pakai bot lagi. Oh ya, ada batu berbentuk hati begitu? Yes, ya. Jadi terus di lautnya itu kan berwarna biru, kayak kehijau-hijauan gitu. Jadi kalau ngambilnya pakai drone, fotonya bagus banget. Waduh, jadi penasaran pengen ke sana ya. Wah, Bisa ayo diantar nggak? kesini. Bisa diantar nggak sama Dina ntar keliling-keliling? Boleh, tenang aja bisa diantar. Di sini krunya banyak banget, jadi ayo rame-rame. Oh iya. Oh ya, ngomong soal kru, di sana ada siapa aja, Dina? Di sini ada Dance Bunga sama Rudi Hartono yang membantu di pagi hari ini. Oke, di studio Voice of Indonesia ada Kakak Wendy. Halo Kak Wendy. Ada juga Kakak Andi Romdoni. Wah, halo Pak Andi. Iya, padahal udah dikakain masih dipanggil Pak Andi juga ya. Biar lebih ini aja sih. Senyum-senyum dia di luar sana. Oke. Dina, yang pasti akhir pekan ini seru ya di sana. Destinasi-destinasi wisata pasti rame dikunjungi. Tidak hanya masyarakat lokal tapi juga mancanegara selalu ke sana ya. Ya, ini lagi tinggi-tingginya sih kalau dari mancanegara karena memang sekarang gelombangnya itu lagi tinggi. Bulan Agustus, September. Jadi banyak sekali wisatawan yang datang ke sini. Dan kalau hari Sabtu di sini tuh biasanya dipakai me time-nya orang-orang tuh bareng sama keluarga ke pantai. Wah, asik banget ya. Mana pantainya juga cakep-cakep ya, indah-indah. Lautnya pasti biru semua ya. Masih biru, Pasirnya masih putih arsi kali ya? juga. Kenapa? Pasirnya pasir putih ya. Yes, ada yang putih bersih sekali, ada yang putih tapi butirannya rada besar sedikit, berbagai macam. Ada yang benar-benar halus sekali. Wah, macam-macam ya. Jadi bisa tinggal pilih nih mau kemana. Tadi ada apa tadi nama pantainya yang paling terkenal? Nembrala, Nembrala. Satu Ya. lagi Boa. Boa. Agus bisa surfing, Surfing bisa, tapi baru baru belajar. belajar nih. Kayaknya harus Wah. dilancarin di Rote ya. Wah, ayo ke sini. Pas lomba-lombanya. Karena kalau di pariwisata Rote itu selalu mengadakan lombanya setiap tahun. Oh gitu, ada ya lombanya khusus surfing aja. Iya, untuk surfing saja, tapi bukan hanya untuk Rotendao, tapi untuk internasional juga ada. Oke. Kalau gitu selain surfing, diving. Divingnya Juga? ada, salah satu resort menyediakan diving, harganya itu juga nggak begitu mahal, around 1,5 hingga 2,5. Wah, terjangkau ya. Mhm. Mudah-mudahan nih, ntar ada waktu, kesempatan. Tapi tadi Dina agak menyinggung sedikit tentang Telaga Warna. Jadi penasaran juga, itu apa sih? Telaga itu berarti di daratan dong ya? Apa namanya, di air tawar Ya. lah gitu ya? Ya, Ini jadi beda. yes, di Telaga Nirwana itu dia masuknya dari salah satu tempat wisata yang terkenal juga di Kabupaten Rotendao namanya Oeseli. Jadi pantainya putih banget dan itu kita dari situ akan diantar pakai boat. Jadi menggunakan boat ke telaga itu. Telaga itu berada di tengah-tengah laut juga yang tentunya ada batu karang. Terus di dalamnya itu lagi ada lagi tuh yang tadi saya bilang kayak hardstone gitu. Wow. Jadi batu hati terus dikelilingi sama lautnya gitu. Oh, amazing ya. Berarti saya pikir di tengah daratan itu telaganya, tapi ternyata di tengah laut, tengah laut. di sebuah pulau begitu ya. Pulaunya pulau ya. Batu Karang. Ya. Oke, jadi Jadi penasaran. kesananya pun juga agak ya jalannya aman sih sebenarnya. Jadi kalau kita pakai sendal yang tepat, maka aman gitu. Oh, oke, kalau gitu makin penasaran nih. Katanya Dina ada informasi yang lengkapnya ya, langsung dari lokasi ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung dengar dan juga saksikan tayangannya melalui video streaming ya.
di voinews.id dan juga RRI Digital. Berikut ini. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Net, saya Dina Yulianti. Hari ini kita akan membahas mengenai wisata Telaga Nirwana meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga BUMDes. Hari ini kita sudah dengan narasumber kita ada Bapak Adrianus Mbatu. Siap. Dan juga Bapak Robert Kike. Baik, Bapak, ini kita akan membahas mengenai wisata Telaga Nirwana. Jadi bisa diceritakan sedikit apakah ini bisa pemasukan untuk BUMDes juga? Iya, siap. Oke. Ya, kalau sebelum pertama kita belum ada aturan untuk pemerintah untuk BUMDes, tapi karena mulai sekarang sudah pemerintah mau bekerja sama dengan Telaga Nirwana untuk BUMDes masuk, maka kenaikan tarifnya pajaknya sudah ada untuk pemerintah BUMDes. Oke, baik. Kalau untuk Kak Bobi nih, bagaimana perbedaan dari awal sampai dengan sekarang? Kalau pertama kan infrastrukturnya belum sebagus ini. Nah, bagaimana dengan sekarang? Apakah turut juga memberikan kontribusi begitu untuk meningkatkan pemasukan? Ya, untuk perbedaan kemarin dan sekarang, justru sekarang lebih bagus. Karena sudah ada campur tangan pemerintah yang membuat tarifnya lebih jelas. Oke, kalau paling rame di wisata Telaga Nirwana ini bulan apa saja? Kalau untuk masalah rame, dia itu tidak mengenal bulan, dia mengenalnya pada hari-hari libur. Ya bisa jadi libur puasa atau hari raya Idul Fitri dan juga Natal. Oke, jadi kalau libur berarti banyak orang nih, banyak pengunjung. Sehari bisa berapa banyak orang yang diantar menggunakan boat? Dalam sehari itu kalau terlalu rame bisa jadi sampai 8 red. Dan kalau misalkan tidak ada tamu sama sekali, paling rendah 2 red. Oke, Bapak Adrianus, untuk harganya berapa nih sekali pergi? Ya, harganya kalau sebelum BUMDes itu kan 250. Tapi sekarang sudah ada aturan, maka kita naikkan 500 karena ada pajaknya lengkapi ke pemerintah BUMDes. Wah, keren. Jadi ini dengan secara otomatis bisa meningkatkan ekonomi selain untuk BUMDes juga untuk masyarakat juga ya. Oke, apa harapan Kak Bobi dan juga Bapak Adrianus nih untuk wisata Telaga Nirwana ini? Tentu harapan kita tuh biar lebih tertata dan juga ada perhatian dari pemerintah untuk membangun kekurangan Telaga Nirwana seperti itu. Itu salah satu harapan kami. Oke, dari Bapak Adrianus silakan. Baik, harapan kami juga agar supaya itu berjalan dengan baik, supaya semuanya itu kita dapat menikmati dengan mana. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian untuk hari ini. Dan jangan lupa jalan-jalan ke Rote saja. Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan. Ya, pendengar, kalau tugas di Rote ternyata bisa jalan-jalan terus ya setiap hari ya, Dina ya. Ya, jalan-jalan terus, terus gratis lagi. Gratis lagi. Oke, yang pasti stok tabir suryanya dibanyakin harus dong ya. Banyak. Ya, tinggi juga SPF-nya ya harus ya. Iya gitu ya. Tapi Agus, ya. Ada fakta menarik nih. Kalau di Kabupaten Rotendao itu kita punya yang namanya PV Boat itu yang beroperasi di Telaga Nirwana ini untuk mengantarkan para wisatawan. Jadi PV Boat itu dia menggunakan tenaga surya gitu. Oh, jadi benar-benar pakai energi terbarukan kalau gitu ya. Yes. Keren. Jadi setiap hari mobilitasnya menggunakan tenaga surya. Ya. Berkeliling di dalam telaga itu. Ya, cuman nganter aja ke telaganya, terus orangnya bisa jalan dari wisatawannya itu jalan dari depan masuk sendiri ke telaganya. Jadi nanti ditungguin lagi di situ. Dan itu sepenuhnya dikelola oleh BUMDes ya? Ya, oleh BUMDes. Oke, kalau begitu keberadaan BUMDes bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat dong ya? Ya, harusnya. Dan memang dari cerita yang ketika kami turun ke lapangan itu sangat membantu. Membantu artinya efek bergandanya dirasakan oleh masyarakat setempat ya? Ya, sekarang dari awal hingga sekarang itu
perubahannya sudah sangat luar biasa sih sebenarnya. Jadi ketika ada BUMDes, ketika dikelola oleh BUMDes itu makin terlihat dari infrastrukturnya, terus juga para nelayannya juga makin lebih sejahtera lagi. Ya, berarti bukan hanya ada destinasi wisata yang indah, harus didukung dengan pengelolaan yang baik juga ya. Dan di situ hadir BUMDes dan menjawab semua itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Bisa kelihatannya seperti apa? Makin ramai orang di situ berusaha, ada mungkin kedai-kedai souvenir atau seperti apa nih, Dina? Bisa digambarin nggak? Ya, kalau Geliatnya. untuk kedai souvenir ada, tapi itu di dalam motelnya. Jadi di situ ada beberapa, kayak ada salah satu yang terkenal rumah penginapannya. Jadi kalau di Rote kan masih kecil kan, jadi di pinggir pantai rumah penginapannya tidak sebesar di luar. Namanya Rumah Mama Mia. Di situ ada beberapa, cuman 2 apa 3 tempat penginapan. Oke. Tapi lebih baik dari homestay dong, atau? Lebih luar biasa sih daripada homestay karena ketika kita buka pintunya langsung deh lihat lautnya. Jadi pagi-pagi matanya udah kembali segar gitu. Iya. Terus masyarakatnya bagaimana tuh memanfaatkan adanya destinasi wisata Telaga Nirwana ini? Terus juga bersama dengan BUMDes, apa yang diberdayakan? Sebenarnya yang diberdayakan itu luar biasa banyak ya dari masyarakatnya. Beberapa sudah belajar untuk bahasa Inggris, terus juga untuk infrastrukturnya di situ kita tidak kewalahan lagi ketika mencari MCK secara umum ya. Kalau dulu kan susah begitu. Terus beberapa homestay juga atau motel gitu sudah mulai ada di beberapa rumah warga yang kita bisa pakai nginep gitu. Kalau sebelumnya kan rada susah kan, cuma ada 1, ada 2, terus di bulan-bulan tertentu kalau itu lagi rame full gitu ya. Jadi orangnya, wisatawannya tuh nginap lagi di Dela, terus pagi-pagi datang sama motor atau mobil ke Oiseli yang notabene lumayan jauh kan. Jadi akhirnya mereka membangun lagi beberapa motel di sekitaran situ, rumah warga bisa dipakai juga. Oke, jadi artinya partisipasi masyarakat setempat itu sangat mendukung keberadaan telaga itu ya, dan juga sangat mendukung. Berkolaborasi dengan BUMDes juga. Ya, jadi semuanya bergerak bersama gitu. Ya, keren. Artinya masyarakat setempat juga secara budaya siap ya untuk berinteraksi dengan tamu-tamu atau turis yang datang dengan penguasaan bahasa asing tadi ya. Terus atraksi-atraksi budaya juga ada? Kalau untuk atraksi budaya itu belum ada. Jadi kita ada kalau ada contohnya adalah pameran atau perlombaan-perlombaan itu baru ada. Mungkin ini bisa menjadi catatan tersendiri juga buat kami, terutama pariwisata Rote ya, supaya semakin banyaknya wisatawan, lebih bagus kita nambahin list untuk atraksi budaya gitu. Gitu ya, jadi semakin... Terima kasih loh Agus ya. Semakin bergeliat kan biasanya gitu ya kalau di destinasi wisata. Terus berkolaborasi dengan BUMDes, biasa mengadakan event-event yang di situ akan ada atraksi budayanya pastinya, gitu ya. Selain workshop ya. Ya, setuju. Oke, Dina dan juga pendengar, kita berhibur lagi nih. Ada The Session, kami punya program namanya The Session, menampilkan talenta-talenta dalam dan luar negeri. Dan kali ini kita ada talenta dari dalam negeri nih, Randy Lux akan bersama kita dan juga ngobrol-ngobrol juga tentang singlenya dan juga terkait dengan karirnya bermusik dan lain-lain ya di The Session ini. Dina, gimana? Wah, penasaran sekali nih. Kita bakalan tahu banget nih dari awal kenapa dia bisa suka sama musik dan lain sebagainya. Waduh, penasaran deh. Iya ya, mudah-mudahan nanti bisa nyusul dari Rote ya, ada penyanyi ya. Atau Dina yang kesini ya. Oke pendengar, kita ikuti The Session berikut ini ya. Randy Lux.
ku lantunkan padanya di dalam doa. Ku ceritakan padanya bahwa yang terutama aku ingin melihatmu bahagia. Jika cinta kita adalah api, banyak yang terbakar dan yang tersakiti. Salahkah dua insan yang saling mencintai? Karena bagiku cinta ini cinta sejati. Kita telah berusaha segala daya upaya. Sayang percayalah ini yang terbaik yang ku bisa. Paksa sampai di sini, jangan menangis lagi demi bahagiamu. Cinta kau dan aku harus terbakar menjadi abu. Bersama kita telah merajut asa menjadi yang terbaik untukmu, cinta. Sekarang semua lenyap bagai asa. Tak cukupkah cinta? Tak cukupkah? Kita telah berusaha untuk jadi selamanya. Kita telah berusaha untuk jadi selamanya. Sayang percayalah ini yang terbaik ku bisa. Paksa sampai di sini, jangan menangis lagi demi bahagiamu. Cinta kau dan aku harus terbakar menjadi abu. Harus terbakar menjadi abu. Hai, hari ini di Studio Voice of Indonesia ada Randy Lux. Yeay. Wow. Kak Randy, thank you sudah datang. Thank you. Senang banget datang di RRI Voice of Indonesia. Iya. Nah, tadi Kak Randy sudah menyanyikan lagu pertamanya ya, single pertamanya Abu. Single pertamanya, judulnya. Itu dirilis tahun berapa sih, Kak? Tahun, aku jadi lupa ya, 2 tahun lalu, 2023 gitu. 2023. 2023 ya, terus 2 tahun, terus 2025 baru rilis lagi. Sekarang 2024, Kak. Oh, sekarang 2024 ya? Iya. Oh iya betul. Bapak kebanyakan operasi ya, Pak? Dari future ya datang ke sini. 2022 aku gugup, ada Indah. Aduh. Just kidding. Anyway, jadi Kak Randy ini tuh sebenarnya bukan hanya sekedar penyanyi ya. Maksudnya? Kamu punya profesi lain sebenarnya. Oh iya betul. Beliau ini adalah seorang dokter, ahli spesialis kulit ya. Spesialis kulit, kelamin dan estetika. Gitu. Nah, lalu kenapa memutuskan untuk bernyanyi lagi? Oh, jadi saya sebenarnya jadi penyanyi sebelum jadi dokter Dari gitu. kecil katanya. Dari kecil sama memang wedding singer awalnya. Jadi sambil kuliah untuk tambah-tambah
uang kuliah sama uang saku, saya jadi wedding singer gitu. Iya, tadi kan Kak Randy ini sebelumnya memulai dari wedding singer. Betul. Tapi yang aku cari-cari nih infonya justru sebenarnya mulai jauh sebelum itu. Oh iya. Sempat jadi penyanyi anak-anak. Iya, sempat jadi penyanyi anak-anak juga. Jadi satu pencipta lagu sama dulu ada lagu di Obok-Obok tuh penyanyinya juga very legend ya. Jadi ya satu label di sana. Oh gitu. Namanya Trio Candy Bersaudara. Trio Candy Bersaudara. Sama Paman Dolit dulu. Oh gitu. Lagunya yang mana sih Kak? Lagunya Sakit Gigiku judulnya. Kalau di browsing ada sih Sakit Gigiku gitu lagunya. Ya lagu anak-anak lah. Zaman dulu kan lagu anak-anak sangat menjamur ya. Kalau zaman sekarang malah agak sulit ya cari lagu-lagu anak-anak ya. Nah, jadi dulu tuh memang berarti kayaknya di era yang sama nih kita. Bahkan penghargaannya banyak tuh ya karena ini waktu itu. Nah lalu setelah itu akhirnya nih sekarang sudah jadi dokter dan akhirnya nyanyi lagi. Lagu kedua dirilis sekarang nih. Betul. Judulnya Di Matamu Cinta. Di DMC. Matamu Cinta. Ini tuh ada yang seru sebenarnya dari kampanye Di Matamu Cinta. Aku sempat lihat hashtag dokter tapi galau. Oh iya, dokter galau ya. Jadi kita kadang-kadang kalau kita dengerin lagu sedih, kita nikmatin rasa kesedihan itu, overall malah bisa selesai loh. Kalau menurut saya, ya. Jadi mungkin bagi beberapa orang lagu sedih itu sangat dicintai juga di Indonesia, di mana orang Indonesia cukup melankolis. Yang kedua, kadang kalau kita nangisin bener-bener abis tuh, kelar masalahnya. Gitu. Gitu Tep, buat mencari penyelesaian Tep. Gitu ya, udah semangat. Jadi harapannya emang lagu ini bisa relate sama teman-teman semua gitu. Nah, Di Matamu Cinta ini nih berceritanya tentang apa lagi sih Kak? Nah, Di Matamu Cinta ini sebenarnya kalau ini agak berbeda. Lagu pertama kan saya tulis sendiri. Lagu kedua ini saya berpartner sama ada namanya Bang Stefans. Jadi kita nulis bareng. Dari karya penulisan itu memang agak ada persepsi yang berbeda nih dari Bang Stefan sama saya. Kalau saya sih memandangnya Di Matamu Cinta itu kita selalu salah di matanya seseorang yang kita sayangi nih. Akhirnya jadi jagain jodoh orang. Nah tapi kalau menurut Bang Stefan udah pacaran lama tapi masih menurut pasangannya gitu selalu salah gitu kan. Gitu. Sakit. Cewek selalu benar, cewek selalu salah atau? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kadang-kadang cewek disalahin juga. Kadang-kadang disalahin juga ya. So hentikan gender war. Sudahlah ya. Sudahlah itu. Berdamai. Karena siapa aja pasti akan disalahin. Iya gitu, pasti akan salah. Tergantung persepsi POV-nya ya kalau anak-anak zaman sekarang ya. Betul sekali. Wow, ada yang curcol. Saya langsung lihat ke sana tuh karena bapak ini langsung tek gitu tadi mukanya. Iya, dalam cerita kita masing-masing. Dalam cerita kita masing-masing ya. Gitu. Anyway, kalau mau dengerin single barunya Kak Randy ini bisa didengarkan di mana? Nah, di semua digital platform yang ada di internet tentunya. Yang kedua bisa lihat di YouTube juga. Terus kemudian digital platformnya aku sebutkan nggak apa-apa ya? Boleh. YouTube, Spotify, terus kemudian ya hampir semua lah ya. YouTube Music. Jadi didengerin, di streaming, di like juga. Iya, sudah ada video klipnya juga. Jadi jangan lupa dicek. Dan kalau mau tahu update terkini dari Kak Randy bisa kemana nih? Kalau mau cek update dari Randy dan RL Entertainment. Jadi kita punya tim namanya RL Entertainment. Bisa cek di Instagram kita di @Randy RENDYLAKS Randy Lux. Atau kalau RL Entertainmentnya di @RL Entertainment 19 RL Entertainment 19 nggak pakai spasi gitu. Oke, kalau begitu kita akan dengarkan Di Matamu Cinta. Oke, selamat mendengarkan. Iya, buat yang disalahin melulu atau mungkin yang jagain jodoh orang udah lama banget, ini cocok buat kalian dengerin, siapa tahu ketemu penyelesaiannya setelah ini. Iya, pastinya. Dan I'll see you on the next episode of the session. Bye bye. Ku berikan yang terbaik, namun terasa masih kau ingin lebih. Ku akui aku bukanlah manusia sempurna. Bila bahuku tak cukup
untuk menopang rasa sakit di hatimu. Ku coba untuk terus berusaha, namun ku manusia yang terbatas. Telah ku berikan yang aku punya, telah ku serahkan waktu dan usia, namun tak pernah berharga, tak pernah bermakna. Di matamu cinta, ku selalu salah. Takkan ku mampu bersaing dengan bayangan dirinya, selalu saja sempurna di dalam hati dan jiwamu. Oh kasih, tak terpikirkan olehmu. Semua pengorbananku, remuk hatiku, sia-siakan ku cinta. Telah ku berikan, telah ku berikan yang aku punya, telah ku serahkan waktu dan usia, namun tak pernah berharga, tak pernah bermakna. Di matamu cinta, oh, telah ku berikan yang aku punya, telah ku serahkan seluruh jiwa raga, namun tak pernah berharga, tak pernah bermakna. Di matamu cinta, ku selalu salah. Di matamu cinta, ku selalu salah. Ya, Dina, tepuk tangan dulu dong. Yeah. Kita tepuk tangan buat seorang penyanyi ya, Randy Lax, yang juga ternyata profesinya adalah sebagai seorang dokter. Dokter kulit lagi ya. Dokter kulit. Nah, bicara tentang dokter kulit, kita jadi teringat ya, sekarang lagi merebak memang wabah cacar monyet ya. Ya, Mpox ya. Mpox yang itu tentu saja memerlukan kewaspadaan dari kita semua nih sebagai warga negara Indonesia, karena sebagai tujuan wisata, terus kemudian juga banyak kunjungan-kunjungan turis mancanegara ke Indonesia, khususnya ke Rote juga gitu ya. Itu menjadi isu juga nggak di Rote? Kalau di Rote belum menjadi isu ya, karena kami percaya karena wisatawan ini sebelum ke Rote mereka dari Bali atau dari Jakarta dulu. Jadi kami percaya pada pemerintah yang bekerja luar biasa nih untuk pemeriksaannya di sana. Pasti kalau dinyatakan aman makanya baru ke Rote. Tapi ini juga menjadi satu perhatian untuk kita untuk lebih was-was juga ya kan, lebih berhati-hati lagi lebih tepatnya. Lebih waspada dan menjaga pola hidup sehat kita ya. Asupan gizi kita yang baik, terus juga misalnya juga kita menjaga kontak langsung dengan pasien yang mengalami infeksi cacar monyet ya. Juga kebersihan tangan kita jaga juga, karena penularannya itu kan dari manusia ke manusia gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai, dan yang pasti mudah-mudahan jangan sampai ke Rote dan ke daerah lain di seluruh Indonesia, karena memang sedaya upaya sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan nih, jangan sampai bertambah lagi nih korban-korbannya ya. Ya, ditekan penyebarannya ya. Penyebarannya ditekan.
Sepertinya Dina, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita ya. Wah, tidak terasa ya. Senang sekali bisa bersama Dina hari ini bersiaran. Tapi mungkin kita bisa ketemunya 2 minggu lagi ya. Ya, 2 minggu lagi. 2 Berikutnya minggu lagi. sama Cantika lagi. Cantika Agus lagi Cantika ya. ya. Iya tuh kita berasa jadi kembaran gitu ya. Ya kayak kakak adek gitu. Atau emang kakak adek yang ini tertukar atau baru ketemu nih? Bisa jadi ya baru ketemu ya setelah sekian lama kita masing-masing jalan gitu. Ternyata di muka bumi ini kita ketemu, tapi walaupun dalam apa ya nuansa virtual gitu. Iya virtual. Makanya Agus harus datang ke NTT nih. Iya sepertinya begitu sih. Memang dalam pikiran saya tuh yang belum dikunjungi itu harus dikunjungi. Rote, terus Sumba, pokoknya ke Nusa Tenggara Timur deh. Ditunggu sekali. Oke Dina, terima kasih banyak sudah bersama Voice of Indonesia dan juga teman-teman di sana di RRI Rote ya, yang sedang bertugas. Selamat melanjutkan tugas, selamat berakhir pekan, bahagia selalu ya. Sehat Amin. selalu. Terima kasih Agus dan tim Voi. Oke, bye-bye Dina. Bye. Ya pendengar, demikian siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dengan RRI Rote. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertahun udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.